Pencarian bakat untuk anggota yang berasal dari Indonesia itu juga terus dilakukan loh. Dan singgung kalian tahu nggak, Denny juga merupakan mantan trainee di SM Entertainment. Tapi ini ketiganya hadir dan di sini cuma Lisa doang yang hadir. Kami sudah memutuskan untuk berhenti. Kan menjadi member baru dari Secret Number adalah Annyeonghaseyo Cengedil, Yusulkimimida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta like, comment, share-nya juga dong. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Well, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Justice for Lisa. Yang dari kemarin udah banyak banget yang membicarakan tentang hal ini dan juga udah trending di mana-mana guys. Apa yang terjadi dengan Lisa kali ini? Nah Cinggu, seperti yang tahu bahwa semua member dari Blackpink itu diundang untuk menghadiri Paris Fashion Week. Kemarin, Jisoo, Rose, dan juga Jennie sudah menghadiri acara tersebut. Namun di sini, saat Lisa juga udah ke sana kan ya kan, sudah ke negara tersebut dan juga ya bersiaplah untuk menghadiri acara itu juga. Namun di sini YG Entertainment mengatakan bahwa Lisa tidak diperbolehkan untuk menghadiri acara tersebut. Alasannya adalah dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Lalu di sini pihak dari Bulgari sendiri itu sudah angkat suara dan coba sekarang kita lihat bagaimana pernyataan dari pihak Bulgarinya. Jadi Cinggu yang speak up di sini adalah langsung dari CEO-nya ya guys. Jadi melalui Instagramnya CEO dari Bulgari mengatakan ambasador besar kami yaitu @LalaLisa ada di Eropa. Sayangnya dikarenakan pandemi COVID-19, agensinya lebih suka dia tidak berpartisipasi dalam acara ataupun pertunjukan apapun. Itu juga alasan kenapa sejauh ini kami tidak dapat memotretnya bersama dengan Zendaya, Lil Yachty dan juga Victoria untuk kampanye merek dari Bulgari 2021-2022 dan kami juga belum dapat menjalankan acara besar bersama-sama. Tapi ya kami akan melakukannya segera karena kami juga adalah teman baik dan berusaha untuk benar-benar mengaktifkan kolaborasi pada 360 derajat. Saya harap ini menjawab pertanyaan dari para penggemar @LalaLisaM. Nah, Cinggu itu adalah pernyataan dari pihak Bulgari dan setelah mendengar bagaimana pernyataan dari pihak Bulgari yang mengetahui bahwa Lisa tidak diperbolehkan untuk hadir dalam acara Paris Fashion Week dikarenakan pandemi COVID-19, para penggemar pun segera mentrendingkan hashtag Justice for Lisa dan juga mentrendingkan hashtag YG Let Lisa Do Her Work. Nah, tujuan protes dan juga kemarahan dari para penggemar ini diantaranya karena mereka menganggap alasan YG tidak masuk akal nih dan terlalu menganaktirikan Lisa. Mengingat ketiga member dari Blackpink lainnya dapat menghadiri Paris Fashion Week 2021 yang mana masing-masing mewakili brand mereka dalam perhelatan bergengsi tersebut. Misalnya nih Jisoo dengan Dior, Jennie dengan Chanel, dan Rose dengan Saint Laurent yang mana mereka sebelumnya juga lebih dulu menyelesaikan tugas mereka. Dan mungkin yang membuat penggemar di sini menjadi sedih atau miris adalah di saat melihat Lisa kemarin di bandara itu sudah senang banget. Kita di sana melihat bahwa Lisa ini kayak tertawa gitu ya kan. Di raut wajahnya itu dia tuh benar-benar bahagia banget guys, serius. Dan dia bahkan menarikan yang Lalisa loh saat berjalan di bandara. Jadi ini mungkin yang membuat penggemar itu menjadi sedih banget karena Lalisa juga udah bahagia banget gitu ya kan. Dan kita juga sudah menantikan bagaimana harinya Lisa di Paris Fashion Week. Dan kenapa penggemar merasa bahwa Lisa itu dianaktirikan oleh YG? Karena ketiga member dari Blackpink sini hadir, sedangkan Lisanya nggak hadir gitu loh guys. Mungkin kalau duanya hadir dan duanya itu tidak hadir, para penggemar di sini ya mungkin dapat memaklumi lah ya kan. Tapi ini ketiganya hadir dan di sini cuma Lisa doang yang hadir, bukan manas-manasin ya guys. Tapi aku juga melihat dari pandangan penggemar Lisa memang seperti itu. Dan di sini para penggemar juga menyoroti bahwa Lisa pas saat promosi solo kemarin itu kan kurang baik ya kan. Promosinya kayak kurang banget. Ini yang semakin memperburuk gitu suasana saat ini. Mungkin seandainya kalau promosinya kemarin udah berjalan dengan baik, lancar, nggak ada yang kurang, ya kayaknya masalahnya juga nggak akan sebesar ini gitu ya kan. Dan Cinggu, Lisa Bar yang berada di Cina itu telah mengatakan kayak gini, mereka itu telah membuat postingan dari treatment agensi saat debut solo dari Lisa dan juga personal business activity, kami sudah memutuskan untuk berhenti purchasing Blackpink related album indefinitely. Aku harap agensi akan membalas sesegera mungkin. Jadi Lisa Bar akhirnya memutuskan untuk berhenti mendukung pembelian album untuk Blackpink di masa depan nanti. Oke? Dan dampak yang menurut aku ditimbulkan dikarenakan hal ini cukup besar. Mengingat Lisa Bar di Cina itu nggak main-main. Lisa Bar itu loh guys, ya ampun gede banget serius. Dan Lisa Bar yang berada di Cina itu tergolong adalah fans-fans yang loyal. Bayangin kalau agensi kehilangan Lisa Bar yang di Cina, waduh kerugiannya berapa nih? Kerugiannya loh guys, nggak main-main. Gede banget kerugiannya.
Nah, kalau kita lihat dari sisi agensi, mungkin agensi di sini emang khawatir gitu ya dengan Lisa, ya mungkin guys khawatir gitu. Karena seperti yang kalian tahu juga bahwa kemarin aku ngelihat pas saatnya Jisoo gitu ya kan, penggemar tuh kayak zombie banget gitu, kayak nggak ada yang namanya PPKM gitu ya kan, padahal pandemi COVID-19 kan masih ada nih. Tapi kemarin para penggemar yang berada di sana kayak riuh banget, kayak zombie banget, kayak banyak banget mau menemui Jisoo. Jadi mungkin ini sih yang menimbulkan kekhawatiran dari agensi, makanya di sini pihak agensi itu melarang Lisa untuk tampil di Paris Fashion Week. Dikarenakan mereka itu benar-benar khawatir. Positive thinking nih guys, positive thinking. Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Langsung aja komen di kolom komentar. Ingat ya, aku itu nggak ngebela siapapun, tapi aku di sini mencoba untuk melihat dari dua pandangan, oke? Salam damai cingko. Dan sekarang kita akan masuk untuk ke topik yang kedua. Sekarang kita akan membahas mengenai rumor yang telah dibuat oleh penggemar dan juga menjadi rumor perbincangan hangat dari kemarin, yaitu tentang sosok member baru dari Secret Number. Sudah banyak sekali dari para penggemar yang berspekulasi bahwa yang akan menjadi member baru dari Secret Number adalah salah satu ex-kontestan dari Produce 48, siapa lagi kalau bukan Park Min Ji. Nah, Park Min Ji saat ini adalah kreator YouTube. Dia ini adalah pesaing di Produce 101 season pertama, namun dia berada di peringkat ke-71 di episode 5 dan juga tereliminasi di program tersebut. Dia juga merupakan pesaing di Produce 48, namun dia berada di peringkat ke-53 di episode 8 dan pada akhirnya tereliminasi juga. Kalau kita berbicara mengenai riwayat pekerjaan dari Park Min Ji, jadi di musim pertama Produce 101 dia ini mewakili Magic Fresh Company guys. Namun setelah pertunjukan tersebut, dia akhirnya meninggalkan agensi dan menandatangani kontrak bersama dengan agensi baru yaitu MND17. Dan saat dia berkompetisi di Produce 48 mewakili agensi MND17, dia ini menerima banyak perhatian sebelum musim ketiga ditayangkan karena bertahan lebih dari 3 menit tanpa berkedip di salah satu dari banyak tantangan promosi diri di Produce 48. Nah, Min Ji bersama dengan Lee Chae-jong dan Park Chan-ju melakukan wawancara dengan YAS.com pada bulan September 2018. Mereka menggoda bahwa mereka ini berada dalam girl group yang akan segera didebutkan, dan pada akhirnya agensi dari Park Min Ji yaitu MND17 itu gagal mendebutkan girl group yang telah dimaksudkan oleh si Min Ji pada tahun 2019. Dan pada akhirnya Min Ji pun memutuskan kontraknya untuk mengejar minat lain nih guys, atau berkarir dalam bidang lain. Dan pada bulan Maret 2020, Min Ji ini membuka saluran YouTube-nya sendiri, di mana dia memposting dan juga menyanyikan banyak cover lagu. Salah satunya adalah lagu dari Billie Eilish. Dan sejak saat itu, dia ini terus mengunggah berbagai sampel lagu ke saluran YouTube-nya. Jadi cinggu, dikarenakan Min Ji ini tidak punya agensi baru, ini mungkin yang membuat para penggemar itu berpikir bahwa Min Ji sepertinya akan menandatangani kontrak bersama dengan Fine Entertainment. Mengingat dia juga saat ini nggak ada agensi guys, oke? Dia itu cuma fokus sama channel YouTube-nya. Dan buat kalian yang belum pernah lihat Min Ji sekalipun, aku sarankan untuk nonton bagaimana Produce 48, nggak usah nonton dari awal banget sih, tapi nonton penampilannya dia, terutama saat dia itu menunjukkan kemampuannya dalam segi vokal. Kemampuan dia dalam segi vokal itu bener-bener bagus banget, sumpah, aku suka. Suaranya dia kayak lembut, habis itu visualnya juga kayak menurut aku sih bagus, cantik loh guys. Tapi sayang sih guys, meskipun dia itu punya visual yang cantik dan juga talent yang menurut aku udah bagus banget, dia itu kurang mendapatkan attention di program tersebut dan pada akhirnya tereliminasi di babak kedua deh kalau nggak salah. Dan kalau aku lihat di TikTok, banyak sekali dari para penggemar yang mengira bahwa kayaknya Min Ji ini akan menjadi main vokal baru deh untuk Secret Number. Mengingat untuk sekarang kan Dennis nggak ikut berpartisipasi nih. Mungkin saja yang akan menjadi main vokal untuk lagu barunya Secret Number untuk sekarang ini adalah Park Min Ji guys, oke? Jadi pasti dong akan ada yang ngisi kekosongan gitu saat Dennis masih merundingkan kontrak bersama dengan agensi itu. Tapi mohon diingat, ini tuh masih rumor dari para penggemar dan kita juga tidak tahu bagaimana kebenarannya. Lalu aku tanya sama kalian, apakah kalian percaya bahwa Min Ji ini akan menjadi member baru untuk Secret Number? Kalau aku sih mungkin ya 50-50 sih guys ya, mengingat bahwa dia juga kan dekat sama Jinia, karena mereka juga pernah berada di Produce 48 bersama-sama. Jadi ya mungkin mereka pernah ngobrol lah di program tersebut, jadi kayak ada koneksi. Gitu nggak sih? Dan kebanyakan si agensi-agensi di sana itu kebanyakan melirik trainee-trainee yang berada di Produce 48. Kenapa mereka melirik trainee-trainee yang berada di Produce 48? Karena biasanya trainee dari Produce 48 ini sudah memiliki nama dan juga sudah banyak yang kenal dengan mereka. Jadi ini yang memudahkan mereka untuk melakukan promosi saat mendebutkan girl group nanti, gitu guys. Dan cinggu, untuk topik yang terakhir, sekarang aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat tentang salah satu anak bangsa yang lagi viral di TikTok. Dikarenakan dia ini kemungkinan akan menjadi member dari Now United. Kemungkinannya, karena dia juga mengikuti kayak bootcamp gitu sih. Dan cinggu, kalian tahu nggak, dia ini juga merupakan salah satu orang yang dirumorkan menjadi mantan trainee di SM Entertainment.
Kalian tahu nggak siapa dia? Nah, Cinggu, kalian tahu nggak sih pada tanggal 1 September 2021 yang lalu, lewat akun Instagram resminya, Now United mengumumkan bahwa Gabriela Eka Putri atau Gaby terpilih di antara 12 orang yang akan mengikuti Now United Camp di Abu Dhabi. Memang sih ini tuh baru Now United Camp ya, acara yang dibikin oleh manajemen Now United untuk para penggemar yang sering disebut sebagai Uniters. Tapi siapa tahu kan ya, kalau bootcamp ini juga menjadi ajang pencarian bakat yang dilakukan oleh Now United. Semoga aja si Gaby ini dapat memukau banyak orang sehingga dia itu dapat terpilih menjadi anggota Now United. Kalau aku lihat bagaimana penampilan dari Gaby kemarin yang viral videonya, itu sih udah bagus banget, kece, berkarisma banget sih. Jadi kalau dia itu nggak dilirik, rugi banget sih. Karena di menurut aku udah bagus banget. Mungkin udah banyak ya yang kenal dengan sosok Gaby. Soalnya wajah Gaby juga udah banyak sih muncul di layar kaca. Gabriela Eka Putri ini juga merupakan seorang model, artis sekaligus penyanyi. Perjalanan karirnya juga masih terbuka lebar. Karena dia juga masih muda banget guys. Dia itu lahir pada tanggal 16 Juni 2001. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa Gaby ini sebelumnya memang merupakan jebolan dari SM Entertainment. Dan dia juga sendiri pernah mengakui kalau pernah berlatih di Korea Selatan, namun tidak pernah dilanjutkan. Meski tidak bilang di mana, banyak netizen yang yakin kalau Gaby ini menjadi trainee di SM Entertainment karena di akun Instagramnya banyak yang melihat bahwa Gaby ini saling follow dengan talent SM Entertainment yang lain. Dan kalau kita berbicara mengenai penampilan dari seorang Gaby, penampilannya dia itu nggak perlu diragukan. Dari suara udah bagus, karisma udah dapat, perform dia juga stage presence-nya udah bagus. Jadi emang udah kayak cocok banget sih untuk jadi idol. Dan di kompetisi Now United Camp ini selama sebulan, Uniters di seluruh dunia diajak untuk membuat video perform dan dipilih 12 yang terbaik. Gaby dan 11 yang terpilih akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa pastinya. Gak hanya bertemu dengan anggota Now United, tapi juga akan perform bareng, bahkan rekaman juga nih guys. Nah sebelum itu mereka juga bakalan dapat pelatihan intensif dari pakar vokal dan koreografer yang selama ini memoles Now United. Pokoknya benar-benar Uniters yang beruntung ini akan dapat pengalaman yang sama seperti anggota Now United loh guys. Buat belajar koreografi ada Kyle Hanagami, belajar vokal langsung bisa sama Joseph, rekaman lagu itu bersama dengan Emil Gantos. Jadi siapa yang gak exciting untuk ngikutin Now United Camp? Dan dapat dibilang Now United adalah grup pop global pertama di dunia sih, karena kayaknya belum ada yang punya konsep seperti ini. Kalau K-pop kan biasanya adalah campuran gitu ya, ada orang Korea, Jepang, Cina kayak gitu, tapi biasalah. Tapi kalau yang Now United ini tuh emang kayak global banget sih guys, campurannya banyak. Ada yang dari Filipina, habis itu dari India juga ada sih, intinya kayak banyak. Mungkin banyak yang nyamain sama Z-Girls, Z-Boys, tapi beda guys, beda banget. Emang Z-Star juga banyak campurannya, tapi Now United itu lebih banyak lagi. Dan mereka juga menurut aku kayak lebih kayak profesional gitu sih manajemennya. Tapi Cinggu, kalian tahu nggak? Pencarian bakat untuk anggota yang berasal dari Indonesia itu juga terus dilakukan loh sama Now United. Dan wawancara pada tahun 2018, founder dari Now United yaitu Simon Fuller itu menyebut bahwa dia berharap suatu saat akan ada anggota Now United yang berasal dari Indonesia. Simon ini juga merupakan tokoh bertangan dingin. Dia ini juga adalah orang di balik kesuksesan dari Spice Girls, David Beckham, dan American Idol. Simon juga sempat diundang nih menjadi pembicara dalam konferensi media bergengsi Asia Pacific Media Forum pada tahun 2018 di Nusa Dua Bali tanggal 2-4 Mei 2018 lalu. Dan ada alasan lain kenapa Simon ini melirik Indonesia, bahkan sampai mau datang langsung ke Indonesia. Kalau ditelusuri, salah satu investor dari Now United memang ada yang dari Indonesia. Ada GDV Venture yang tercatat sebagai salah satu penyokong dana grup pop global tersebut. GDV Venture lumayan agresif loh berinvestasi di industri musik. Selain Now United, ada juga XTI Rising yang sukses mengangkat rising star dari Indonesia, mulai dari Rich Brian, Nicky Zevanya, dan Stephanie Putri. Well, Cinggu, itu adalah sekilas mengenai Gaby dan juga Now United. Kita harapkan ya semoga Gaby ini ya suatu saat nanti dapat menjadi member untuk Now United. Karena menurut aku dia emang udah cocok banget sih untuk mewakili Indonesia. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian sependapat dengan aku? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.